Bang Egy ini adalah petarung, tapi sering dilupakan oleh timnya sendiri. Khozinuddin ini, saya sampaikan. Bagaimana saudara bisa, dengarin dulu, makanya saya ini di tengah, boleh dengan kalian berbeda, boleh dengan sini berbeda, itu baru petarung sejati gitu loh. Enggak kaitannya dengan saya apa? Iya, makanya dengar dulu lah. Kau jangan sensitif kali. Iya, saya sensitif kalau nomor saya disebut. Dengar dulu, makanya saya ngomong. Oke. Iya, Bang. Nah, silakan, Bang Rasman. Kan Anda kan belum dengar ngomong saya. Oke. Ya makanya ngomong, saya dengar. Iya, kau bentak-bentak pula saya. Kau sepil-sepil nama aku, nggak ada kaitannya. Tiba-tiba kau sepil-sepil nama aku. Oke. Bung Aiman, singkat aja Bang. Saya ini bukan tempat berantem lagi. Kita ini udah juru latih nih. Dia belum masuk TV, saya sudah capek. Gak ada urusannya. Anda sepil nama saya sekarang. Apa masalahnya dengan saya? Saya mau tanya, Anda benar tidak melepaskan diri Bang Egy Sujana dalam kuasa hukum? Saya menangani kasus ini. Ya, saya tanya, benar tidak? Saudara kuasa hukum Egy Sujana bukan? Saya tanya. Saya udah bilang saya. Gak ada kepentingan saudara bertanya urusan internal saya. Tidak. Saya tidak perlu menjawab dan Anda bukan kuasa hukum Egy Sujana. Saya tanya kau baik-baik. Ada apa kau tanya aku? Urusi saja apa yang harus kau katakan. Jangan kau tanya aku. Saya tanya, betul tidak apa urusannya? Kau tanya aku. Saya tanya. Fokus saja dengan apa yang kau mau sampaikan. Tidak tepat kau tanya-tanya aku. Aku ini bukan narasumber yang akan menjawab tanyaan kau. Jika kau tidak mau menjelaskan, sudah selesai. Tidak perlu kau tanya-tanya aku. Oke, saya jelasin kata Bang Egy. Apa katanya? Bang Egy mengatakan, di mana-mana klien yang biasanya mencabut kuasa. Tapi terhadap saya, Ahmad Khozinuddin malah mencabut kuasa, saya nggak ikut dibela. Nah, saya mau katakan begini. Bukankah poin besar dari Roy Suryo dan kawan-kawan ini adalah ijazah Pak Jokowi yang diduga palsu? Oke? Kalau memang itu, nggak usah buat cetak buku, nggak usah buat kemana-mana, fokus saja. Ijazah. Sampai proses pemeriksaan ikuti. Kalau ada proses tersangka tidak puas, lakukan pra peradilan. Tidak puas juga ada penahanan, lakukan pra peradilan. Tempur di pengadilan seperti Rasman dengan Hotman, itu baru gentle. Dengar itu Mas Roy. Ini kalian buat beranak pinak. Tunggu dulu. Kalian jangan buat kasus ini beranak pinak. Gak penting. Kenapa tidak penting? Emang kau aja warga negara ini? Silahkan, bagi saya gak penting. Bagi saya, Bung Aiman. Tidak penting bagi saya. Bagi saya adalah kalau memang mereka mau mengejar kepastian hukum, datang ke polisi, hadapi pemeriksaan sampai di pengadilan. Kalau hakim tidak adil, lawan. Seperti Rasman melawan hakim. Kau gak usah ngajari orang lain beracara. Jadi, kau fokus saja kerjaan kau. Kau kok sibuk kali kau. Kau pun sibuk kali ngajari aku kerja. Kan ku ajari kau. Kau siapa kau di sini? Baik. Oke, baik. Aduh, Pak, makanya orang bilang saya biasa untuk bicara lembut, itulah pemain, Bos. Keras saja, nggak apa-apa. Kau bisa bicara nggak senang, kau bicara keras nggak ada masalah. Jadi gini, jadi bagi saya yang penting adalah tolong agar yang pro Pak Jokowi mempersiapkan data yang kuat. Karena orang juga nanya, ini yang selalu tampil di Rakyat Bersuara ini kok bukan pengacara Pak Jokowi? Legal standingnya mana? Nah itu. Sehingga orang menganggap, wah ini udah kepentingan apa nih, rating atau apa? Saya percaya Aiman tidak begitu orangnya. Nah karena itu. Bung Ade itu pelapor. Ya betul. Beberapa kali pengacara Pak Jokowi juga hadir, kan ganti-gantian. Saya setuju Adindaku. Cuma kan saya ngomong tadi, supaya Rakyat Bersuara benar-benar tampil, tolong. Agar kubu yang pro Pak Jokowi, agar kubu yang sedang mencari kepalsuan ijazah Pak Jokowi, ayo kalian tempur di pengadilan. Bukan di Rakyat Bersuara tiap minggu, capek rakyat ini. Itu dari saya, terima kasih. Satu aja sedikit Bang Aiman, karena tadi saya disebut, saya ingin menyejukkan saja. Ini WA dari Bang Egy Sujana. Ya, boleh di zoom. Ya, jangan terpecah kita Bro Roy. Walaupun ada berita-berita untuk memecah kita, tabayun langsung kepada Abang. Dan saya udah tabayun ke Bang. Ini barusan? Ya, tadi malam. Enggak gini Bang Rasman. Iya, saya tahu itu sudah dikirim ke saya percakapan kalian. Makanya nggak usah kita dipecah. Kita tidak dipecah, makanya saya bilang saya ini di tengah, Bang. Betul. Dan Mas Roy punya lawyer kan?
Iya. Oke. Iya. Mas Roy di mana-mana lawyer mengingatkan kliennya. Iya. Apa itu? Praduga tidak bersalah. Mas Roy bilang ijazah palsu. Harusnya lawyer nasihati. Kuasa hukumnya. Aku kuasa hukum Roy di sini. Satu lagi. Kau jalan saja sendiri, gak usah ngajari kuasa hukum Roy. Aku kuasa hukum Roy di sini. Satu lagi Mas Aiman. Ya, nih, bagus banget. Setelah launching buku, Bang Rasman, dengerin aja sebentar. Iya. Ya, Brother Roy yang baik, ya, untuk komunikasi kita selanjutnya soal buku. Jadi berminat beli buku. Jadi tidak ada sedikit pun slack antara saya dan Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Oke, clear. Udah. Kita friend kita. Yang saya mau adalah supaya rakyat tidak tiap malam disajikan dengan berita ini itu tidak beres-beres, masuk di pengadilan. Perkara ada kasus lain, biarkan dia menyusul. Bang, supaya tidak beranak pinak, itu saja. Yang nunggu pengadilan bukan abang, kita pun semua menunggu pengadilan. Bukan, maksud saya gini. Mas Roy, kalau pengadilan tentu kita bicara nanti. Adindaku, ada hal yang lain. Kalau rakyat bersuara, pasti mana yang trending dia akan angkat. Itulah buktinya wartawan. Dan memang jadi rujukan rakyat bersuara. Yang saya katakan, kalau Mas Roy ingin kepastian hukum, kan yang dicari sekarang mana lebih penting? Ijazah atau buku? Ijazah atau skripsi? Yang orang lebih penting ya ijazah. Fokus ke ijazah. Sudah. Lalu kemudian, sudah siap, sudah fokus kami. Lalu kemudian terkait dengan Projo, mereka mengatakan bahwa kami benar. Ya sudah, dorong. Yuk cepat. Polri kita dukung supaya cepat memproses kepastian hukum untuk mereka ini. Clear. Tidak ada perdebatan di sini. Tidak usah sampai sensitif. Percuma. Tapi inilah bijaknya rakyat bersuara. Dia menampilkan dua kekuatan. Dan saya yakin ini akan lahir yang terbaik. Minggu depan insya Allah akan ada putusan. Untuk kebaikan Indonesia. Bukan apa-apa Bung Aiman. Saya jelek-jelek Pak Jokowi, dia mantan presiden. Emang tapi jelek? saya jelek-jelek Mas Suryo. Emang jelek dia? Mas Roy Suryo pernah juga jadi menteri. Nah maksud saya, ini kasihan Pak Jokowi loh dibilang sejelek-jeleknya. Mas Roy, maksud saya para tokoh intelektual ini, marilah duduk pada tupoksi masing-masing. Supaya jangan berdebat di ranah yang tidak penting. Saya melihat masuk di ruangan ini, ada yang pakai topeng, ada yang pakai rambut. Saya nggak ngerti. Begitu juga dengan Khosinuddin, Anda konsensi. Sudah. Saya ini berada. Aku bilang kau fokus saja nyampein. Gak usah saya mengatakan adalah, kau bicara aja. Secepatnya Mabes Polri dalam hal ini Polda Metro beri kepastian hukum. Baik. Untuk Roy Suryo dan kawan-kawan dan Bang Egy jangan masuk di ranah ini karena beliau tidak ikut dalam 7 dari 12 orang ini. Thank you. Udah. Kita tunggu dan serahkan semua pada orangnya dan pada kuasa hukumnya masing-masing. Itu yang paling penting. Dan yang paling penting saya mau klarifikasi. Jadi begini, saya terima kasih kepada Pak Mahfud MD, juga tokoh yang lain, Pak Ferry Amsari, Bivitri Susanti, Pak Busro juga. Pak Busro. Kenapa? Itu karena terkait klien saya juga, klien kami, Pak Abraham Samad. Semua sama ini. Ya, Kenapa Pak Roy siapa sih? Mas Roy. Egy klien Anda enggak? Saya tanya. Egy Sujana klien Anda enggak? Bentar kau. Mau saya tanya klien enggak? Kau mau dengerin aku tidak? Saya tidak mau jawab kau. Saya tanya klien Anda enggak? Oke. Anda nggak bisa jawab. Saya mau ngomong. Ya, makanya jujur. Makanya kau jangan ada dusta di antara kita. Punya surat kuasa dulu. Kalau nggak punya surat kuasa nggak usah ngomong, nggak punya nilai. Makanya saya tanya. Nggak punya nilai. Kau tidak punya kuasa, tidak punya nilai hukum. Dengan diri Anda sendiri. Wajar kau dipecat dari advokat. Ya. Kalau itu saya datangi kau. Sudah. Kapan saya dipecat jadi advokat? Kapan dikeluarkan? Sudah dikeluarkan, sudah diketahui semua kali mengumumkan. Pantasan Mas Suryo ini kasihan begini, kasihan saya. Tak punya lagi. Kasihan saya lihat kau ya. Kita acara sumpah. Kau sudah dibekukan. Tak bisa sidang. Tak bisa sidang. Tunjukkan. Saran saya Mas Suryo, ganti di kuasa hukum. Jangan ajarin saya. Kalian tidak boleh. Kalian kalau kasih Rasman nggak bisa sidang karena Rasman berita acara sumpahnya dibekukan. Udah. Sebelum bicara, saya mau tanya. Udah. Sebelum Anda bicara, jangan ngajari. Jangan ngajari klien saya. Dalam hubungan saya. Udah.